Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ihza Sari Akis dengan NIM 23020950240 dari kelas PTKG Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas merangkum materi kelompok 1 yang diberikan oleh Bapak Fadlia Rahman Baso, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskret. Baik, langsung saja. Logika proposisi. Yang pertama, implikasi. Implikasi adalah suatu pernyataan majemuk dalam logika proposisi yang terdiri dari dua pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata penghubung jika, maka. Secara umum, implikasi dinyatakan dalam bentuk seperti pada gambar, yang dibaca jika P maka Q, di mana P adalah antecedent atau bagian jika dari pernyataan dan Q merupakan konsekuen atau bagian maka dari pernyataan. Makna implikasi jika P maka Q yaitu yang pertama, jika P benar maka Q harus benar, dan yang kedua, jika P salah maka Q boleh benar atau salah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implikasi jika P maka Q hanya bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, untuk semua kemungkinan nilai kebenaran P dan Q lainnya. Implikasi jika P maka Q akan bernilai benar apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P, Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi jika P maka Q. Di sini, P disebut sebagai hipotesis atau antecedent atau premis, dan Q disebut sebagai konklusi atau konsekuensi. Kemudian, kontraposisi, converse, dan inverse. Yang pertama, kontraposisi. Mengubah posisi antara antecedent atau P dan konsekuen atau Q pada pernyataan implikasi jika P maka Q, lalu melakukan negasi terhadap keduanya. Contohnya, jika P maka Q, kontraposisinya jika tidak Q maka tidak P. Kemudian converse, yaitu mengubah posisi antara antecedent atau P dan konsekuen atau Q tanpa negasi. Contohnya, jika P maka Q, converse-nya yaitu jika Q maka P. Kemudian inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Contohnya, jika P maka Q, maka inverse-nya jika negasi P maka negasi Q. Pada layar, kita dapat melihat tabel kebenaran untuk implikasi, kontraposisi, converse, dan inverse. Kemudian, biimplikasi. Biimplikasi atau ekuivalensi adalah pernyataan majemuk dalam logika proposisi yang menyatakan kesetaraan antara dua pernyataan atau proposisi. Secara umum, biimplikasi dituliskan dengan notasi P jika dan hanya jika Q. Maknanya, P benar jika Q benar dan P salah jika Q salah. Jadi, P dan Q memiliki nilai kebenaran yang ekuivalen atau setara. Kondisi agar biimplikasi bernilai benar, yang pertama, P dan Q keduanya bernilai benar, dan yang kedua, P dan Q keduanya bernilai salah. Sedangkan, jika salah satunya bernilai benar dan lainnya salah, maka biimplikasi bernilai salah, menyatakan bahwa kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang ekuivalen atau setara satu sama lain. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P jika dan hanya jika Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai biimplikasi atau bikondisional dari P dan Q. Kemudian yaitu predens. Premis atau predens adalah pernyataan atau proposisi yang kebenarannya diketahui atau dianggap benar sebelum suatu akibat atau konklusi ditarik. Sederhananya, premis
adalah pernyataan yang menjadi dasar atau alasan untuk menarik kesimpulan atau konklusi. Beberapa catatan tentang premis yaitu premis biasanya disajikan dalam bentuk pernyataan majemuk seperti implikasi, konjungsi, disjungsi, dan lain-lain. Kemudian, premis bisa berupa satu pernyataan atau lebih. Kemudian, premis berada sebelum kesimpulan atau konklusi yang diambil. Dan terakhir, logika penarikan kesimpulan berdasarkan kebenaran premis. Jadi, kebenaran premis sangat menentukan apakah argumen atau penarikan kesimpulan bersifat valid atau tidak. Pada layar, kita dapat melihat tabel urutan pengerjaan, precedence, atau operator logika. Kemudian, ada formula logika proposisi. Formula dalam logika proposisi adalah representasi matematis dari suatu pernyataan atau proposisi menggunakan simbol-simbol logika. Ada beberapa hal penting terkait formula logika proposisi. Yang pertama, simbol-simbol formula logika proposisi menggunakan simbol-simbol seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Kedua, variabel proposisi biasanya dinotasikan dengan huruf seperti P, Q, R, S, dan lain-lain yang mewakili suatu proposisi. Yang ketiga, tata letak formula untuk membedakan makna berbagai proposisi majemuk. Tata letak dan penggunaan simbol sangat penting. Tanda kurung biasanya digunakan untuk mengelompokkan. Yang keempat, operator logika proposisi, yaitu seperti pada layar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu nilai kebenaran setiap proposisi, dan formula proposisi memiliki nilai kebenaran. Benar disimbolkan dengan B dan salah disimbolkan dengan S. Biasanya dalam bahasa Inggris, jika benar atau true disimbolkan dengan T, dan jika false atau salah disimbolkan dengan F. Kemudian, subformula. Sebuah formula A adalah subformula dari A itu sendiri. Jika A dan B adalah dua formula logika proposisi yang dipakai untuk membangun formula C yang lebih kompleks, maka A dan B dikatakan subformula sejati atau subformula murni dari C. Subformula bersifat transitif. Jika A subformula dari B dan B subformula dari C, maka A subformula dari C. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.